Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, masih membawakan kitab Al-Kabair. Pada kesempatan kali ini kita memasuki dosa besar ke-33 dengan mengangkat tema Riya merupakan sifat orang munafik. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin, ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membimbing kita agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang mudah-mudahan kita tempuh adalah jalannya salafus saleh. Moga-moga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala selalu untuk menempuh jalan mereka, karena jalan mereka adalah jalan keselamatan. Begitu juga nikmat di mana amal kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal jika tidak berdasar dengan sabda contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami amal itu, maka amal itu tertolak. Akan tetapi tidak semua orang yang dia telah ikhlas, telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dia dikatakan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga belum tentu seorang ikhlas
di awal dia beramal, ikhlas pula dia sampai di akhir amal tersebut. Terkadang seorang di awal sholat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di tengah-tengahnya keikhlasannya terganggu atau diganggu, sehingga amalnya bermasalah, sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita malam ini berkenaan dengan hal ini, pengrusak amal, dan dia termasuk dosa besar. Dia termasuk dosa besar yang menyebabkan seorang bisa masuk neraka, yaitu ar-riya wa huwa minan nifaq. Riya, dan dia termasuk sifat kemunafikan. Termasuk kemunafikan. Berarti riya ini bukan sifat orang mukmin. Riya adalah sifatnya orang-orang munafik. Apa makna riya? Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau juga ada kitab Al-Kabair juga. Ya. Dia juga memasukkan ar-riya ini dosa besar di dalam kitabnya. Riya adalah, kata beliau, ma'khudhun minar ru'yah. Diambil dari kata ru'yah. Dilihat. Jadi diambil dari kata ru'yah, melihat, dilihat. Jadi amalan tersebut rusak gara-gara dilihat oleh manusia. Antum sholat, biasanya sholatnya seadonya be. No, tangan kadang mah ini, semayang, mah ini, narok kadang mah ini. Tatkala ada yang memandangnya, ada yang melihatnya, lurusnya, subhanallah, sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Wow, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi tatkala enggak ada yang lihat, mak ini kadang ada anak ikhwan sholat, anak tengok, la ilaha illallah. Nggak kata di masjid ini, kata siko. Sholat itu seperti ini, akhi, seperti ini atau seperti ini, bukan seperti ini. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesaan itu termasuk sifat syaitan. Masa gini? Coba setrum. Ya, ini benar-benar. Tapi juga perhatikan, kalau ente melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, jangan karena dilihat oleh orang. Jika engkau telah dari awal dilihat oleh orang, kau perbagus seperti ini, berarti solatmu di awal sudah riya. Maka wajib diulang solat itu. Paham? Kalau antum riya di awal solat, maka dia wajib diulang. Karena amalan itu ada yang disebut muttasil. Ada amalan itu disebut munfasil. Apa arti muttasil, ittisal? Bersambung. Seperti solat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini bersambung amalnya. Ada amalan itu munfasil, terpisah. Seperti seorang punya duit 1 juta. Sedekah 500 riya, sedekah 500 ikhlas. Yang mana diterima? Apakah dua-duanya tidak diterima? Tidak, karena dia terpisah. Berbeda yang muttasil tadi, yang bersambung. Ya, yang bersambung. Jika dia rusak di awal, rusak semuanya. Jika rusak dia di akhir, rusak semuanya. Jika rusak di tengah, rusak semuanya, karena dia muttasil. Ya. Kalau ada orang sudah di awal, dia dilihat oleh calon mertua. Ini habis ngelamar kan? Habis ngelamar, qadarullah maghrib. Ya, calon mertua ke masjid, dia ke masjid. Jadi biasanya ini tadi. Akhirnya gara-gara calon mertua tadi, lamunian, lupa nyebut takbir. Mak ini baik. Ya. Maka ini riya. Jika dia teruskan, maka sholatnya tidak diterima, wajib dia ulang. Karena dia sudah rusak di awal. Gitu. Kalau riyanya di tengah gimana Pak Ustaz?
Kalau nanti ini kan supaya nggak ditanya di akhir nanti. Saya jelasin di awal. Kalau dia riaknya di tengah, di awal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Di tengah-tengah tiba-tiba mendengar amin. Oh, amin besar kalau. Oh, banyak nih ngamin ke aku nih. Oh, akhirnya awalnya niat surat pendek, akhirnya jadi panjang. Awalnya kulhu awalnya. Biasa kulhu dia di rumah. Tiba-tiba lah si surat atur panjang nian. Watur uji makmun nah, ngapa imam ini berubah men? Ya. Ini kata para ulama, jika dia lawan riak tersebut, benar-benar dia lawan riak itu. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah begini jangan sampai aku ini terus, dia lawan terus sampai salam, maka sah salatnya. Ya. Jika dia tidak lawan itu, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Nah, kalau bagaimana riaknya di akhir sebelum salam? Misalnya. Alang ke ininya. Parahnya riak dengan salam riak. Apalah yang diriaknya? Makanya kalau semayang jangan noleh-noleh. Ini ada orang semayang juga matanya ini nah. Ada? Ada anak tengok kali ikhwan salatnya. Allahu Akbar bisa. Apalah yang dia jingok itu? Ya. Ikhtilas ini adalah pencurian yang paling buruk. Di mana mata seseorang itu kemana-mana tak kalah salat. Ini pencurian yang paling buruk. Syaitan mencuri dari kita. Jadi syaitan itu mencuri tak kalah kita salat, pandangan kemana-mana itu curian syaitan. Ini buruk sekali. Kalau salat itu kata Nabi melihat kemana? Dia ke tempat sujud. Dia ke tempat sujud. Bukan nyingok wong. Dan wong juga tak kalah ngaguk gitu. Kadang kita bingung juga itu ada orang sholat. Apa nyingok apa? Ada apa anak ini dia? Yang zikir tuh kadang. Ini kenyang mulu kadang. Akhirnya terkejut dia. Aduh. Ya. Nah ini khawatir terkena riak nanti. Tak kala dia ngelihat kayak gitu, ada yang noleh ke dia. Diperbagusnya. Makanya salat tuh ngelihat ke tempat sujud, enggak usah rubah-rubah sampai salam. Kecuali tahiyat dia lihat tempat dia telunjuk dia. Selebihnya melihat ke tempat sujud. Seperti itu. Rusak juga jika dia riaknya di akhir. Kena semuanya karena amalan ini muttasil, bersambung. Lah bagaimana Ustaz jika selesai dia salat? Selesai dia salat ikhlas karena Allah. Diterima enggak salatnya? Diterima. Tiba-tiba datang seseorang memuji dia. Datang seorang memuji dia. Subhanallah. Kau tadi itu. Ya. Pengaruh enggak ini? Pengaruh enggak? Tengok orang ini. Ya. Kalau dia iyalah pula, kan nih. Ya. Ini berpengaruh enggak kepada salat dia tadi? Tidak. Salat tetap sah, dia kena dosa yang namanya sum'ah. Ya. Dosa yang namanya sum'ah. Dan ini juga ngeri juga, dosa besar juga. Kata Nabi, man samma'a samma'ahullah. Barang siapa yang sum'ah itu kalau ngaji dewa itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kalau ada wong alhamdulillah. Bagus dia. Ini sum'ah ini. Ya, mentasmi', memperdengarkan kepada orang. Suara dia bagus begini begitu. Ya. Ini sum'ah, tidak terpengaruh salat dia tadi, tapi dia kena dosa yang lain. Itu kalau amalannya muttasil. Tapi kalau dia munfasil, terpisah, seperti zakat misalnya. Inti kepala rumah tangga misalnya. Di dalam rumah tangga inti ada 10 anak, berarti ada berapa zakat? 10 zakat. Yang mengeluarkan zakat inti, karena inti orang tua. Inti keluarkan zakat. Satu sok pertama ya ikhlas, satu sok kedua ikhlas. Sok-sok yang lain tidak ikhlas. Sok-sok yang lain tidak ikhlas. Ya, maka yang 2 tadi diterima, yang 8 tadi ente wajib mengeluarkan lagi. Ini kata para ulama. Ngeri. Ya, ngeri sekali riya ini.
Ya, jadi kita harus mengulang ibadah tersebut. Ya, jadi hati-hati riya. Makanya Imam Asy-Syafi'i, kalau kita, yang makna ucapan beliau, kalau kita itu ingin memulai beramal, berhenti sejenak. Berhenti dulu. Jika memang karena Allah, lanjutkan. Jika tidak, maka ya jangan kita melangkah. Karena mencapekkan diri saja. Ya, jangan sampai kita beramal itu tidak mendapatkan apa-apa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana upaya agar kita tidak riya. Riya terbagi dua, sesuai dengan ada ayat yang sudah ada di sini. Riya yang disebut syirkul akbar. Yang kedua riya yang disebut syirkul asghar. Apa itu riya yang disebut syirkul akbar? Itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Kata Imam Az-Zahabi, qala Allah Ta'ala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka hendak salat, mereka salat dalam keadaan malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat manusia, memperlihatkan kepada manusia, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jika riyanya seperti riyanya orang-orang munafik, memang tidak ada keinginan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, kecuali karena ingin dilihat orang. Kalau kita rata-rata memang beribadah itu memang ada keinginan karena ini kewajiban dari Allah. Orang munafik tidak. Mereka tidak ada pernah meyakini Allah mewajibkan, tidak. Kalau ingin mereka beribadah karena ada sesuatu, karena ingin dilihat orang, supaya tidak dicela, supaya dapat pujian. Itu orang-orang munafik. Kalau riyanya seperti orang-orang munafik, maka dia jatuh kepada syirkul akbar. Jadi pemicu dia beramal itu bukan karena Allah mewajibkan amalan tersebut, bukan. Tapi karena dia mengamalkan itu karena ingin dilihat manusia atau supaya tidak dicela. Sebagaimana mereka ikut perang, coba ikut jihad bersama Nabi supaya tidak dicela. Mereka ikut sholat berjamaah, bayangkan bermakmum di belakang Rasulullah SAW, tapi dikera api neraka. Bermakmum di belakang Rasulullah SAW, tapi dikera api neraka. Kenapa? Karena tidak ada keinginan, iradah itu enggak ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin enggak ada yang seperti ini. Orang mukmin minimal dia jatuh kepada riya yang disebut syirkul asghar. Yang dimana dia beribadah kepada Allah ikhlas, tiba-tiba riya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat setelahnya yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian yang telah kalian amalkan. Jadi terkadang amal yang sudah kita amalkan bisa batal. Dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan kita manni, mengungkit-ngungkitnya. Kau ini nyegak-nyegak aku, mak kau, bak kau tuh aku kalau nanggung hidupnya. Wah, berapa? 50.000 sehari. Batal itu, ungkit-ungkitan itu. Tidak usah disebut. Kau tuh dulu tahu tak? Diungkit-ungkit. Kalau kau nego-nego aku balik ke yang itu dulu. Diungkit. Batal amal itu. Atau adza, dengan gangguan, mengganggu dia. Kalladzi yunfiqu malahu ria'a. Seperti orang yang dia itu berinfak tapi riya.
Allah sebut tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Masih ada keimanan. Paham? Kalau syirkul akbar, maka dia tidak dipanggil Allah dengan lafaz keimanan. Berarti orang-orang yang berbuat adza, berbuat riya, beramal ingin dipuji bukan seperti riyanya orang-orang munafik, maka dia masih ada keimanan tapi dia jatuh kepada syirkul asghar. Namanya asghar tapi dosanya akbar. Syirik kecil itu dia namanya kecil, syirik kecil tapi dosanya lebih besar dari dosa besar. Ya, lebih besar dari dosa besar. Subhanallah. Hati-hati jatuh kepada syirkul asghar. Di sini sebelum saya lanjutkan perkataan Imam Az-Zahabi, sebab riya adalah, catat sebab riya. Sebab yang terbesar riya itu adalah suka dipuji, disanjung. Suka dipuji, suka disanjung. Orang yang suka dipuji, suka disanjung ini biasanya jatuh kepada riya. Begitu juga riya ini terjadi karena lari dari celaan. Lari dari celaan. Ya. Ini pun kadang masuk kepada riya. Nanti saya jelaskan contohnya. Kemudian menginginkan apa yang ada ya di tangan manusia. Menginginkan apa yang ada di tangan manusia pun terkadang mendatangkan riya. Tiga ini tercantum contohnya di dalam hadis Nabi SAW. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, Rasulullah ditanya, seorang yang perang yuqatilu syaja'atan. Perang tapi dia menampakkan keberanian. Syaja'ah. Lalu ditanya juga seorang yang perang hamiyah. Karena hamiyah, cinta kepada golongan. Karena dia sama wong tangga buntung misalnya, sama wong lebak ganji misalnya, sama budak talang semut misalnya. Karena kelompok. Wa yuqatilu riya'an. Nabi ditanya yang ini perang riya. Mana yang benar-benar di jalan Allah? Nabi ditanya. Tiga ini mana yang benar-benar fi sabilillah? Lalu Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang perang ya, ingin agar kalimat la ilaha illallah tegak di muka bumi ini, maka itu yang dikatakan fi sabilillah. Maka itu yang dikatakan ikhlas. Yang tiga tadi, yang pertama, yang dia perang menampakkan keberanian, ingin disebut, ingin dipuji. Yang tadi berperang gara-gara apa? Kelompok dia itu berperang karena daripada kalah. Ya, malu dia kalah, di akhirnya perang. Ya, mati gara-gara kelompok, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi riya. Yang satunya jelas memang riya, minta dilihat. Jadi terkadang seorang itu jatuh kepada riya. Yang pertama, memang dia orang yang suka dipuji. Lari dari celaan. Ya, lari dari celaan. Dan riya ini disebutkan di sini, riya itu ada yang disebut riya dalam bentuk amal perbuatan. Riya yang itu berhubungan dengan amal perbuatan. Seperti seseorang menampakkan khusyuk di dalam solat.
Ya, dia memanjangkan ya bacaan, melamakan berdirinya, rukuknya dilamo ke, sujud dilamo ke, ya. Ini dalam bentuk amal dia riya. Ini hati-hati. Kadang kita tidak terasa ya. Hal-hal yang kayak gini, syirik kecil ini itu tidak terasa. Khususnya imam. Ya, tidak terasa syirik kecil itu. Saking tidak terasanya lebih tersembunyi dari semut hitam berada di tengah malam di atas batu yang hitam kelam. Kejingan tidak semut itu? Tidak kejingan. Begitulah syirkul asghar itu. Tahu-tahu udah kena. Cak virus corona. Tahu-tahu keset hilang rasa, ayolah. Subhanallah. Ada juga riya itu dalam bentuk ucapan. Riya terkala menasihati orang, ya dibentuklah gaya-gaya dia mengucapkan beginilah, ya. Ini juga bisa terkena riya. Oleh karena itu para ulama, ada seorang ulama itu ya, kalau dia merasa dirinya ya dikagumi orang, tatkala dia ngomong dia diam. Tatkala dia diam orang kagum pula baru dia ngomong. Tatkala dia ngomong kagum diam, seperti itu dia. Supaya tidak terjatuh kepada riya. Subhanallah, berat sekali ini. Ya. Kemudian riya juga terkadang juga dari sisi pakaian. Seperti pakai baju koyak-koyak. Supaya dikatakan zuhud terhadap dunia. Zaman ini pakai baju koyak-koyak dikata wong gila. Ya. Kalau dulu seperti itu. Agar dikatakan ahli ibadah seperti Umar bin Khattab, beliau subhanallah khalifah tapi bajunya tampelannya lebih dari 12. Ditampel. Ya, pengen zuhud seperti Umar. Dia beli baju seperti itu. Ya. Beli di mana? Di mana itu? BJ. Ya, ada yang koyak, aku nyari yang koyak nih aja. Buat apa? Nanya-nanya. Ya, ini jatuh kepada riya dalam hal pakaian. Ada juga riya di dalam ya berkenaan dengan tubuh badan. Riya yang berkenaan dengan badan. Seperti seorang menyengaja menguruskan badan. Ya, menyengaja menguruskan badan. Kemudian juga menyengaja menampakkan badan itu kuning. Ya, supaya dikira dia itu ahli ibadah. Wih, kawan ini puasa terus kurus nian. Iyalah pula, uji dia. Ya. Ngapa kau ni kuning? Enggak kuning, makan telur terus. Anak ni sehari puasa sehari dahi. Masya Allah. Yo, kau tu cak itu juga harusnya. Ini riya. Ya. Usahakan kita itu ibadah itu disembunyikan. Ya, sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita. Ya, orang yang benar-benar ikhlas itu dia menyembunyikan amal ibadah sebagaimana dia menyembunyikan amal dosa dia. Antum tidak mau dosa antum diketahui, benar tak? Tidak ada orang yang mau. Dosa apa saja yang kita kerjakan pasti sembunyi-sembunyi. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, terang-terangan tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya. Seluruh anak Adam itu diampuni dosanya kata Nabi sallam, illal mujahirin. Kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Rata-rata orang itu sifatnya menyembunyikan amal buruknya. Nah, begitulah kita terhadap amal soleh kita. Jangan sampai nampak. Jangan sampai tersembunyi. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Karena Allah cinta orang-orang yang khafiyah. Yang amalnya itu dia sembunyikan. Tidak diketahui oleh orang lain. Sampai ada seorang di zaman dulu. Dia takut riya, dia berdoa cepat-cepat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, pernah ceritakan dulu itu.
Itu seorang yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Kemudian bahaya riya. Yang pertama, riya itu membawa pelakunya kepada syirkul akbar. Bisa membawa pelakunya kepada syirkul akbar. Hati-hati. Riya, terus riya, ujung-ujungnya tak pernah niat beramal itu untuk Allah. Terlatih dia riya. Tak pernah lagi niat karena Allah Azza wa Jal, maka dia jatuh kepada syirkul akbar. Yang kedua, riya menghapuskan amal dari pelakunya. Ya. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, apabila Allah mengumpulkan manusia nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, liyaumin la raiba fi, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya pasti terjadi, akan ada yang menyeru barang siapa yang menyekutukan Allah di dalam sebuah amalan yang dia amalkan, ya, buat Allah tapi dia ada sekutu di situ, riya, maka carilah pahala terhadap orang yang dia sekutukan tersebut selain Allah itu. Disuruh cari. Ini menghapuskan amal berarti. Siapa yang mau bisa memberi pahala nanti pada hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu, ya, aghna syuraka, tidak butuh sekutu Allah. Zat yang maha kaya dari sekutu-sekutu. Kemudian yang ketiga, riya sebab seorang diazab pada hari kiamat. Dalilnya ada dalam buku ini. Dalil ketiga yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, bahwasanya riya menyebabkan seorang diazab pada hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah tatkala ingin menyampaikan hadis ini pingsan. Tatkala dia ingin menyampaikan haddatsan, narik napas, pingsan. Sadar. Ingin dia bacakan lagi hadis ini, pingsan lagi. Ya, Abu Hurairah. Bayangkan coba, sahabat Nabi ingin menyampaikan hadis ini, berapa kali dia pingsan. Lalu dia sampaikan hadis ini, bersabda Nabi Muhammad SAW, awwalun nas yuqda alai yaumal qiyamah. Awal pertama manusia yang akan diselesaikan urusannya pada hari kiamat. Rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, didatangkan orang tersebut. Fa'arrafahu Allah ni'matahu fa'arafaha. Lalu Allah kenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang dia telah peroleh. Fa'arafaha, lalu dia mengetahui nikmat tersebut. Faqal ma 'amilta fiha. Lalu Allah mengatakan kepada orang tersebut, apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau kerjakan terhadap nikmat yang aku berikan. Lalu dia mengatakan, qataltu fika. Ya Allah, aku berperang karena engkau sampai aku meninggal dunia mati syahid. Tengok. Qal kadzabta, kata Allah. Engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari. Akan tetapi engkau itu berperang supaya engkau dikatakan pemberani. Faqad qila, dan itu telah dikatakan kepadamu. Lalu diperintahkan dia diseret di atas mukanya. Gimana Abu Hurairah enggak pingsan? Diseret di atas mukanya sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma, ini kita ini semuanya, hati-hati. Dengarkan yang kedua ini. Yang kedua, seorang yang belajar ilmu agama. Wah, tidak usah belajar, bujan baik. Nah, tambah. Dua-dua ini bahaya kalau. Buyan bahaya, menuntut ilmu riya bahaya. Seorang yang menuntut ilmu wa 'allamahu, tak salah-salah lagi, mengajarkan ilmu.
Menuntut ilmu sudah, agaklah pintar ngajarkan ilmu. Ya. Wa qara'al Qur'an, dan dia hafal Quran. Antum apa lah? Tidak hafal riak pula. Bengep, ya. Fa utiya bihi, didatangkan orang tersebut. Allah kenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Lalu dia mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dan juga akan ditampakkan pada hari kiamat. Fama amilta fiha, apa yang telah engkau amalkan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Lalu dia mengatakan, ta'allamtul ilma, aku menuntut ilmu ya Allah, wa 'allamtu, aku ajarkan ilmu kepada manusia, wa qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Quran karena engkau, aku hafal Quran karena engkau. Subhanallah. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka, akan tetapi engkau belajar ilmu supaya dikatakan alim. Engkau menghafal Quran supaya dikatakan qari. Sering kan kita dengar, wih qari fulanu mati. Mati ni kan? Mana ini? Rengkah ini. Ya. Faqad qila, maka telah dikatakan kepadanya, lalu dia diperintahkan diseret di atas mukanya sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, seseorang yang Allah luaskan rizkinya. Wasa'allahu alaihi, Allah luaskan rizkinya. Wa a'tahu min asnafil mal, Allah berikan kepadanya segala jenis macam harta. Lalu didatangkan orang tersebut, dikenalkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dia mengenalnya. Lalu Allah mengatakan kepadanya, apa yang telah engkau kerjakan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Lalu dia mengatakan, ma taraktu min sabilin, ya Allah, tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan pun yang engkau suka di jalan itu diberikan infak, melainkan aku infak di situ ya Allah buat dirimu. Kata Allah, kadzabta, dusta ente. Ya. Ini menunjukkan Allah itu hanya melihat yang dalam hati. Sesungguhnya engkau melakukan itu karena engkau ingin dikatakan jawad. Engkau ingin dikatakan jawad. Ingin dikatakan dermawan. Ingin dikatakan rajin sedekah. Faqad qil, sudah diucapkan itu, lalu dia diperintah untuk diseret di atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah, ngeri sekali. Penting tak niat? Penting sekali. Makanya an-niyatu ya tusaghiru al-kabira wa tu'azzimu as-saghira. Niat itu membesarkan sesuatu yang kecil, mengecilkan sesuatu yang besar. Ini amalan besar galau ini. Kecil bahkan tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang tadi. Jihad amalan besar apa kecil? Besar sekali. Tapi ada amalan kecil, dia itu ikhlas karena Allah. Apa itu? Hadis ada, saya pernah ngisi kajian dulu, amalan-amalan yang menyebabkan seorang pasti masuk surga. Di antaranya menyingkirkan duri dari jalan. Bayangkan, ada duri atau batu atau lubang atau kulit pisang supaya gajah tidak terpeleset, atau yang lainnya yang pokoknya mengganggu kaum muslimin. Dia singkirkan. Karena Allah, dia sebebasnya di surga mengambil apa yang dia inginkan. Gara-gara cuman menyingkirkan itu. Pentingnya niat. Makanya tak kala datang ke sini, tidak masalah masjid sepi. Aku juga tidak datang kalau sepi. Kata uang. Pagi minggu depan, mandek kalau depan pintu. Pergi idak ngitung kancing, pergi idak ai, tak ikhlas caknya, tak jadi. Ayolah buyan pula. Ya. Tak kala dia berat mengikhlaskan berdoa, ya Allah. Begitu. Ya, tidak ada yang bisa membolak-balikkan niat kecuali Engkau ya Allah, ikhlaskan aku ya Allah. Gitu. Ini dak datang-datang bae, tidur. Ya. Tidur hati-hati. Ya sayalah, budak itulah. Kalau orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia enggak akan tidur di pengajian. Kecuali memang dia 24 jam dia
begawi, wajar tidur. Ya. Kalau dia datang tahu-tahu, apalagi di depan tidur, wah ini parah nih. Di depan tidur. Berarti peka budak itu tuh. Ya, congean dia itu. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Bahwasanya ria termasuk fitnah yang ditakuti oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, maukah kalian aku kabarkan dengan apa yang paling aku takuti menimpa kalian, ya, daripada kalian ditimpa fitnah Masih Dajjal. Oh, yang Dajjal itulah seburuk-buruk fitnah. Ada yang lebih Nabi takuti menimpa kita ini. Kulna bala, mau wahai Rasulullah. Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tersembunyi, yang namanya tersembunyi susah nak nyarinya. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung dari menyekutukanmu terhadap apa yang aku tahu, dan aku minta ampun jika menyekutukanmu terhadap apa yang tidak aku ketahui, yang tersembunyi ini. Siapa yang hafal? Dapat buku. Mana bukunya? Siapa yang hafal doa ini? Ya, silakan. Iya, nikah belum? Belum, tidak apa. Saya bunyi. Subhanallah. Antum dapat buku ini, ahi. Mahal banget ini, ahi. Hilya Talabil Ilm ini bagus banget itu. Beruntung ente. Anak ngembeknya itu sebenarnya. Ya. Lalu Nabi menjelaskan syirkul khafi, seorang berdiri, kata Nabi, salat, fayuzayyinu salatahu, dia hias salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia melihat ada yang memandangnya. Tak, kalau antum salat, perhatikanlah. Di situ menilai kita ikhlas atau tidak. Kalau antum merubah, berarti ente sudah riya. Kalau yang nyingok jin, Ustaz, why? Kalau jinnya setiap hari bersama kita 24 jam. Jin korin ini tidak pernah berpisah dari kita. Berpisahnya kapan? Setelah kita meninggal dunia. Malu loh ente kalau riya terus, berarti 24 jam riya. Biasanya pandangan manusia. Ya. Apa baik? Dan ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Itu Jakarta apa Palembang? Palembang. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Nabi, riya. Ya. Allah akan mengatakan pada hari kiamat, tatkala manusia dibalas amal perbuatan mereka, Allah katakan, idhabu ilal ladzi kuntum turaun. Pergilah kalian kepada orang yang dahulu di dunia kalian riak kepadanya. Fanzuru, perhatikanlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Enggak mungkin. Kalau sudah dikatakan Allah seperti itu, di akhirat enggak dapat balasan, lah ngapain kita riak dari pandangan-pandangan manusia. Kita ini dulu ya, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ini bagus sekali pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قيموا الصفوف. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون إلا الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان
إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن فقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان خالص الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند الله وكان عند الله وكان عند الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان خالص الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك طيبا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Pada para jemaah yang tidak memakai masker, di luar masih ada tempat. Mohon yang di dalam masjid, khusus yang pakai masker saja. Jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, kita lanjutkan. Poin keberapa tadi? Yang kelima sekarang. Bahwasanya riya mewariskan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi SAW, man samma'a samma'allahu bihi. Barang siapa yang berbuat sum'ah, Allah akan bongkar sum'ahnya pada hari kiamat. Allah akan bongkar sum'ahnya pada hari kiamat. Wa man yura'i, dan barang siapa yang riya, yura'illahu bi, Allah akan tampakkan riyanya pada hari kiamat. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang riya, ini orang sum'ah. Ya. Hati-hati kita, riya dan sum'ah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, riya itu sebab kekalahan umat. Riya sebab kekalahan umat. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, dengan salat mereka dan keikhlasan mereka. Ditolongnya umat ini dari segala keburukan itu dengan kaum du'afa, doa mereka, salat mereka, keikhlasan mereka. Sedangkan riya tadi lawan dari ikhlas. Nah, kalau seorang riya, maka umat itu bisa kalah, bisa tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir sebelum saya membacakan hadis yang dibawakan oleh Imam,
obat dari penyakit riya. Apa obatnya? Nyamuk yang nakal ada obatnya, obat nyamuk. Ini riya ada obat riya. Harus obat nyamuk itu jangan obat, tapi racunnya nyamuk. Karena nyamuk tidak pernah terobati, mati itulah. Yang pertama, agar seorang tidak terjatuh kepada riya atau obat agar dia tidak riya, ma'rifatu azamatillahi ta'ala. Mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan Allah berdasarkan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Seorang yang riya dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu Allah itu maha besar, maha agung. Yang memiliki nama yang disebut Sami', maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Allah tahu ente berbuat riya dan tak kala ente berbuat riya berarti ente tidak mengenal sifat-sifat dan nama-nama itu. Ya. Di mana kita berbuat sesuatu yang Allah melihat kita. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah itu meraqib kalian selalu, memantau perbuatan kita. Yang kedua, minta tolong kepada Allah, al-isti'anah billahi 'alal ikhlas. Minta tolong kepada Allah agar Allah mengikhlaskan amal perbuatan kita. Minta tolong kepada Allah, berlindung dari yang namanya riya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, ayuhan nas, ittaqu hadha syirka. Hati-hati kalian terhadap syirik ini. Maksudnya apa? Riya. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Sesungguhnya dia lebih tersembunyi dari langkah semut yang hitam. Dari langkah-langkah semut, bukan semut yang hitam. Dari langkah semut. Pernah dengar antum semut melangkah? Kalau tikus pucuk genteng, pucuk loteng, kalau otak lutut, pernah dengar di rumah? Ada. Tapi semut tidak kedengaran. Nah, riya seperti itu. La ilaha illallah. Kalau antum kedengaran semut melangkah, berarti ente 11-12 dengan Nabi Sulaiman. Ya. Berarti ente indigo berarti. Ya. Kelebihan apa? Kelebihan lemak. Wong indigo tuh ini ya, cacat itu, bukan kelebihan. Itu perlu diruqyah. Jangan antum bangga anak aku indigo, jangan. Itu perlu dibawa ke rehabilitasi ya. Lalu sebagian sahabat mengatakan, kaifa nattaqihi? Bagaimana kita berlindung darinya sedangkan dia lebih tersembunyi dari langkah-langkah semut, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Yang tadi yang dibacakan oleh akhi tadi. Siapa nama itu akhi? Farhan, insyaallah ya. Yang ketiga, ma'rifatu anwa'i al-amal lid dunya. Mengetahui macam-macam amalan yang diamalkan untuk dunia. Yang diamalkan karena dunia. Karena banyak orang beramal bukan karena Allah, karena dunia. Kita harus mengetahui. Juga mengetahui macam-macam riya. Sebab-sebab riya. Dia harus mengetahui itu. Yang keempat, mengetahui akibat buruk. Ya, mengetahui akibat buruk riya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat.
Umar radhiyallahu an mengatakan, "Man tazayyana bima laisa fihi." Barang siapa yang berhias dengan apa yang bukan dengan apa yang dia tidak miliki. Barang siapa yang berhias dengan apa yang bukan dia punya. Dia tidak berilmu tapi ingin dikatakan berilmu. Dia berpakaian orang-orang yang alim, cak keiyawan, bahasa Arab dah pacak. Iya. Dia tampakkan dirinya seolah dia orang alim. Dia berhias dengan apa yang bukan milik dia itu. Banyak yang macam itu. Bahkan mudi ke ikhwan-ikhwan. Tak ngerti bahasa Arab, tak apa, tapi dia bisa mempengaruhi ikhwan-ikhwan. Dia kumpulkan dana untuk bangun ini, bangun itu. Ada itu di Palembang ini. Udah itu. Banyak yang terbudi itu. Yang terbudi budak-budak yang cerdas-cerdas pula. Yang budak-budak kuliah dibudi kayaknya. Ini orang ya berhias dengan apa yang bukan punya dia. Kita tuh ya nak menampakkan apa yang cak inilah, yang cak kita ni lah. Yang cak kion. Antum biasa baik. Antum raih pas-pasan nak cak Nabi raih Nabi Yusuf. Tidak baca. Antum berdai setebal apa pun tak akan mirip. Nah begitulah umpamanya. Antum enggak akan bisa seperti orang alim sampai ente belajar. Ya minimal 10-15 tahun baru bisa jadi. Kalu pulo. Ini dah modal dia tobat saja. Allah jadi ustaz. Tobat dari ini, tobat dari itu. Subhanallah, zaman ini. Ya. Apa kata Umar? Barang siapa berhias dengan apa yang dia tidak punya, Allah akan mempermalukan dia. Syanahullah. Allah akan mempermalukan dia nanti ya, di dunia maupun di akhirat. Allah akan mempermalukan dia. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal ini termasuk obat dari apa tadi? Riya. Kata Nabi SAW, seorang sedekah tentang orang yang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seorang sedekah dengan sebuah sedekah, lalu dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Maksudnya orang enggak tahu dia sedekah. Kalau dia bersedekah ditanya, "Akhi, nak nama antum atau gimana?" Tulis saja Abdullah katanya. Itu. Apalagi maaf ya, kalau antum sedekah yang jumlahnya besar, usahakan nama antum tidak diketahui orang. Usahakan. Apalagi misalnya sedekah antum 100 juta misalnya. Ya, ini berat sekali ikhlas. Jangan nama aku tuh tidak usah pakai kunyah-kunyah, nama aku ni aneh. Kaki uang enggak tahu. Nah ini hilang. Hilang ini amalnya. Karena sebagian orang itu dia kadang sedekah banyak karena ada yang melihat. Contoh misalnya, celengan jalan masjid, ya kan? Biasanya kata orang nyingok ngisi 1000, ada orang nyingok, masuknya lagi yang 1000 itu, mbaknya yang 5000. Ya, yang 1000 kan nilainya besar di sisi Allah, tapi yang 5000 enggak ada pahala sama sekali. Sedekah itu usahakan enggak tahu tangan kiri apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Orang-orang enggak tahu. Ini yang bangun masjid siapa? Abdullah. Abdullah, padahal dia, misalnya contoh baik. Padahal dia Abdullah itu. Abdullah mana? Hamba Allah maknanya. Seperti itu, usahakan amal itu tidak diketahui oleh orang sama sekali. Kalau kita bisa seperti itu, berarti kita orang yang mukhlis, mengikhlaskan niat. Adapun Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya, bukan mereka mengkisahkan dirinya, tapi para sahabat yang merasakan sedekah mereka bukannya sahabat ini yang ngomong. Tahu tak? Tahu. Aku ni sudah ada sahabat kayak gitu. Ya? Kalau kita enggak, masjid itu separuh aku itu. Separuh aku itu. Oh subhanallah. Tak tanya masjid 2x2 cik nian. Muat 2 wong. Subhanallah. Ini subhanallah. Makanya
Orang yang cerdas itu di mana amal soleh dia orang nggak tahu. Hatta dia baca Al-Quran tak kala dia naik motor, dia sama Allah yang tahu. Ingat kul huwallahu ahad itu, ya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat besar sekali pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang baca 3 kali maka dia sama membaca Al-Quran. Karena kul huwallahu ahad itu al-ikhlas itu thuluthul Quran. Sepertiga Quran. Dibaca 10 kali, kata Nabi, bunya lahu baitun fil jannah. Sehari antum baca 10 kali dibangunkan rumah di surga. Sedangkan kemah di surga saja luas panjangnya 60 mil. Terbuat dari satu batu mutiara. Pernah nengok mutiara sebesar itu 60 mil? Punya yang kecil, tidak pernah. Paling nengok di TV, di YouTube. Megang nian tidak pernah, benar? Tidak pernah. Di surga itu kemah sikok dari batu mutiara. Nah orang mengatakan kul huwallahu ahad 10 kali dibangunkan rumah lah. Kalau kemahnya itu mana rumahnya? Para ulama bilang gitu. Kalau kemahnya khaymah bahasa Arabnya itu, jadi kemah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak tahu kemah apa dia? Nah, kemah itulah kan? Dekat. Bukan jarit di tegak-tegak, bukan. Ya. Khaymah bahasa Arabnya, kemah bahasa kita. Berarti kita ngembek dari bahasa Arab. Kalau kemahnya sebagus itu, lah bagaimana rumahnya? Lah bagaimana kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Tak kala kalian masuk surga nanti kalian akan melihat di sana kerajaan-kerajaan yang besar. Lah kalau kemahnya tadi 60 mil ke pucuk, 60 mil lebar, siapa yang punya rumah sama itu? Kembang nyapunya. Ya kan? Paling besar rumah uang itu 20 kali 20, 40 paling besar rumah. Acak masjid. Ini sebesar itu. Subhanallah, benar kotor. Karena nggak ada sampah di sana. Karena nggak ada daha, nggak ada ludah, nggak ada daki apalagi dak hati. Dak hati. Ya, dak hati. Jadi surga bersih selalu. Kemudian kata Nabi SAW, warajulun, seorang laki-laki, dzakarallah, berzikir kepada Allah khalian, sendirian tengah malam. Fafadat aina, mengucurkan 2 air matanya, air mata. Fafadat aina, menangis kedua matanya. Tekala sendiri. Ini kita biasa menangis kalau ada uang. Jadi dia bisa menangis, atau nangis karena uang lain menangis, bisa menangis kita. Kita kalau sendirian, hati keras, nggak akan bisa nangis. Ayo dah, ingat sini. Ada uang baru nangis. Kalau antum mau perhatikan diri ente ikhlas atau tidaknya, bangun sholat malam, ya, jam 2, setengah 3 sholat malam, duduk sejenak, perhatikan, ingat dosa-dosa. Kalau bisa menangis, berarti ente seperti ini. Jika tidak, maka perhatikan, berarti hati kita sudah keras. Rana ala qulubihim. Hati itu sudah hitam. Mana aku nak nangis Ustaz? Bangun biasa jam 5. Loh, subuh setengah 5 kau bangun jam 5. Macam mana itu? Subhanallah. Ya. Ini ingat kita udah ngaji ya, udah belajar, amalkan. Minimal witir sebelum tidur, sebagaimana diamalkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Salat witir kalau kira-kira tidak bangun, ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghani al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang ghani, yang merasa cukup. Kemudian yang khafi, yang menyembunyikan amal, Allah cinta. Jadi tak kala ente bisa menyembunyikan amal yang ente amalkan, berarti tanda Allah mencintai ente. Ya kalau kita pengen amal tuh wong tahu, kalau berarti tanda sebaliknya. Ya. Kecuali memang kita beramal itu agar memotivasi orang lain, maka boleh bagi yang niat hatinya kuat, bagi hatinya kuat. Karena tidak semua orang hati itu kuat. Dipuji dikit lemes dia. Akhirnya jadi dia. Dah habis amal. Makanya memuji orang lain itu tercela. Kalau di depan dia. Kalau dia nggak ada, nggak masalah. Iya. Ya. Makanya nggak boleh kita, wih antum ini masya Allah gini ini. Walaupun makin masya Allah, nggak boleh. Ya. Apa ini syariat Islam? Mbak pasir untal ke budak muji. Apa sih ini? Oh kelelepan, lantaklah kau itu. Kau tuh sama menyembelih aku kan. Ngomong kemana itu? Jangan. Ya mungkin kadang ada kita imam bagus,
Aku tadi tuh di belakang kau semayang, mati. Dadun tamtum. Ngapa tamtum tuh? Iyo, deg-degan. Kalau ini nak ngejek biasanya. Aku tadi tuh nangis di belakang. Nah, jangan depan dia. Karena bisa jadi hati dia lemah. Yang awalnya dia ikhlas, gara-gara dengar kau ngomong itu, jadi rusak niat dia. Ayo setiap sholat dia, kepalanya goyang-goyang, nak magus ke tadi itu. Nah itu ya, hati-hati memuji orang. Adapun kalau dia nggak ada nggak masalah. Yang keenam, mengingat kematian dan takutnya dari su'ul khatimah. Ya, jangan sampai kita riya kemudian meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ma'rifatu thamaratil ikhlas wa fawaidihi fid dunya wal akhirah. Mengetahui buah ikhlas dan faidahnya dunia akhirat. Ada tambahan lagi, berteman dengan orang yang ikhlas. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kita masuk ke ini lagi, ke buku lagi sebentar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya orang-orang berkata kepada beliau, qalu lahu, orang-orang berkata kepada beliau, inna nadkhulu ala umara'ina. Sesungguhnya kami masuk menemui pemimpin-pemimpin kami, umara. Fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bi idza kharajna min indihim. Lalu kami berbicara di hadapan mereka. Kami mengutarakan kepada mereka, kami berbicara. Ya. Berbeda dengan apa yang akan kami ucapkan tatkala kami keluar. Depan pemerintah ngomong, "No, bagus nih on." Ya kan? Yang namanya pemimpin. Oh, kau tuh bagusnya nih. Ngembek gai. Gai dua. Apa gai dua tuh? Dua rai ya? Muka dua. Ngomong di sini lain, di situ lain. Hati-hati punya kawan mak ini. Ya. Kawan mak ini munu, ya. Gai dua. Lalu kami mengatakan kepada umara, para pemimpin, baik gubernur, bupati, presiden dan seterusnya, ya, atau RT, RW, yarhamukallah. Apa yang kami akan berbicara berbeda apabila kami di luar dia. Berbeda ucapan kami nanti kalau kami sudah keluar. Apa kata Ibnu Umar? Kunna, kami dahulu menganggap perkara yang seperti ini nifakon, kemunafikan di zaman Rasulullah SAW. Sifat orang munafik. Pertama tadi riya, yang ini muka dua. Dan pembahasan tadi riya termasuk sifat munafik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang sudah saya sampaikan tadi, man sam'a Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan perdengarkan sum'ahnya nanti pada hari kiamat. Allah akan bongkar sum'ahnya pada hari kiamat. Wa man yura'illahu bihi. Barang siapa yang riya, Allah akan bongkar, Allah akan tampakkan riyanya nanti pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang terakhir dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal al-yasiru min riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik. Hadis ini dhaif. Dari segala jalan dhaif. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Hadisnya dhaif, ya, dari baik mutabaahnya, ya, dan syawahidnya dhaif semuanya. Jadi tidak bisa dikuatkan. Tapi riya, walaupun hadis ini dhaif dari sisi sanad, tapi riya walaupun sedikit berbahaya. Riya walaupun sedikit itu berbahaya. Ya, sedikit saja kita memasukkan sesuatu riya di dalam ibadah kita, berbahaya. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya amal yang muttasil tadi, yang bersambung dari awal sampai akhir, seperti salat, seperti haji.
Karena orang haji hati-hati, haji umroh. Belum pergi haji. Belum pergi lah, sudah kami nak pergi kamu. Akhir ngado ke acara lah, banyak lah ini itu. Tuh corona dah jadi. Riak lah sudah dapat. Ini belum ngapo-ngapo. Lah sudah. Kaget kalau aku lah sudah pergi. Jangan lupa panggil Pak Haji ya. No, mamang ini. Minta panggil Pak Haji. Yang balik umroh Pak Umroh kata tapi ya. Kalau orang umroh di sana juga sama dipanggil haji. Ya haji. Ya, jadi orang yang balik umroh juga dipanggil Pak Haji. Jangan. Ya, kita capek-capek beribadah, capek umroh, apalagi haji, capek minta ampun. Balik sampai ke Indonesia dipanggil Pak Haji. Wah, iya. Nah, bagus. Senang dia dipanggil mah itu. Hapus haji ente bisa. Iya, hapus, hati-hati. Apalagi di sana ada banyak yang mudik ke, jual sertifikat haji, jual sertifikat umroh. Ibadah dan jual sertifikat. Subhanallah, hati-hati. Mahal itu, bukan murah. Kita belilah mahal, batal pula bisa amal. Hati-hati, banyak yang cak itu. Kita itu di Budi Kuang di sana banyak nih. Yang jangan sampai kita diboyanin. Iya, silakan mau nanya berkenaan dengan riya ini. Udah 8:30 nih. Masya Allah, kajian terlama ini. 2 pertanyaan aja, silakan. Mungkin yang langsung via apa itu online. Sini. Cukup ya, udah malam banget ini. Kasihan uang rumah kita ya. Iya. Ustadz, saya mempunyai 2 saudara yang mereka memiliki kekurangan tunarungu bisu tuli. Mereka tidak ada kewajiban ya. Kewajiban kalau mereka beribadah ya, maka itu insyaallah itu urusan Allah buat mereka. Mereka termasuk yang disebut orang yang tidak mendapatkan kewajiban. Kalau mereka mau sholat mau puasa ya alhamdulillah. Beda ya orang tuli dengan wong peka ya. Peka itu bisa ditabok wong. Pecah gendang telinga peka. Aku ni udah masuk kau lain. Ini beda. Ini orang yang tuli sama itu memang dari kecil. Ya. Atau kenapa namanya? Kopokan atau congean. Ini tidak masuk, beda ini. Ustaz, saya pernah dengar bahwa fitnah adalah menuduh orang dengan dusta. Ini termasuk fitnah memang. Lalu apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal dan fitnah kubur? Apakah berkaitan dengan fitnah yang saya sebutkan tadi? Ya beda. Memfitnah dengan fitnah itu beda. Memfitnah itu fiilnya, fitnah itu masdarnya. Ini penting bahasa Arab ya. Memfitnah orang ya kita mengada-ngadakan omongan yang dia tidak melakukannya, dia tidak mendengar, dia tidak jatuh di dalamnya. Kan dosa besar. Ini buhtan. Adapun yang dimaksud fitnah Dajjal, yaitu ada sosok makhluk nanti setelah tanda-tanda kiamat kecil keluar, muncul tanda kiamat besar. Yang pertama kali tanda kiamat besar itu keluar adalah munculnya Dajjal. Tanda kiamat besar. Dajjal muncul. Ini makhluk dari keturunan anak Adam yang seluruh nabi mengingatkannya bahaya Dajjal. Karena fitnah yang Allah berikan di tangannya. Surga neraka ada di tangannya. Bayangkan. Ya surga itu neraka, neraka itu surga. Kalau nanti ketemu Dajjal, ya, boleh bertemu Dajjal. Disuruh Nabi, "Idza sami'tumud Dajjal falyan'a anhu." Jika kalian mendengar ada Dajjal, lari darinya. Tiba-tiba lari, set, kau di Dajjal, set di ininya, ditabeng-tabengi terus. Kalau sudah itu maka ya kita membaca Al-Kahfi. Ya. Dajjal ini fitnah yang besar sekali. Jika suruh hujan turun hujan. Disuruh tumbuh-tumbuhan tumbuh, seketika tumbuhnya. Harta benda itu di belakang dia semua. Kalau dia melewati bangunan-bangunan runtuh atau rumah-rumah yang ada, harta benda itu bagaikan tawon meloi indukannya. Itu Dajjal.
Kira-kira kalau ada yang cai itu disembah wong lagi kira. Ya ponari be sembah wong. Ponari. Banyak god mbek wong tak ludah ke. Bayang ke itu. Apalagi yang cak Dajjal. Makanya dia disembah manusia di zaman itu. Dajjal. Ngelewati kuburan kata Dajjal bangun nih. Setan menyerupai orang yang dikubur itu bangun. Dajjal itu fitnah yang ngeri banget. Ya. Ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu 3 pertanyaan itu. Fitnah kubur adalah 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Apa agamamu, siapa Rabbmu, siapa nabimu. Ini fitnah kubur. Selamat dari fitnah ini, selamat untuk seterusnya. Selamat dari fitnah ini, selamat untuk seterusnya. Tak selamat dari fitnah ini, tak selamat. Maka dipelajari kitab yang disebut Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 pondasi utama. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah itu ya dikarang ya karena hadis Barra ibn Azib yang panjang yang menjelaskan perjalanan yang lama sekali setelah kita meninggal dunia. Yang terakhir kita masuk kubur melewati yang namanya fitnah kubur. Ya mau 3 nambah lagi. Ini nih namanya tuli tadi. Saya dulu pernah beberapa kali berbuat riya. Dan sekarang saya menyesalinya dan ingin bertobat. Bagaimana cara saya bertobat dan diterima tobatnya? Taubat itu diterima jika dia melakukan 3 syarat. Pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa tadi, tidak riya lagi. Yang ketiga dia bertekad tidak akan pernah kembali berbuat riya, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan. Kalau meninggalkan semua orang bisa. Yang ketiga yang berat, bertekad tak galak balik lagi nih susah. Orang ninggal ke, kaget kalau ada kesempatan laju. Nah, ini bukan tekad. Cuma hanya bisa meninggalkan, bertekad tidak. Banyak orang seperti itu. Dia meninggalkan karena memang tidak ada kesempatan. Dan orang yang bertaubat, yaitu keutamaannya kata Allah diampunkan seluruh dosanya. Dalam ayat yang lain dosa itu dijadikan amal soleh, diganti kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam syurga jika 3 syarat tadi terpenuhi. Saya sering azan di musolla. Terkadang muncul perasaan diri menyukai suara saya sendiri. Wah, Masya. Apakah itu termasuk riya? Ya, kita tengok niat ente suka kenapa? Seorang suka yang bagus-bagus tuh ini apa namanya? Suatu yang lumrah. Ente suka suara yang bagus, baik suara orang atau suara ente sendiri, ini suatu yang biasa. Seperti ente ngelihat orang yang ganteng, ya istri ente ya, istri yang cantik, ente istrinya 4 ekor misalnya. Ya. Ini ente suka sebuah ya kewajaran. Nah, terkala ente menyukai suara membawa ente kepada riya, maka dia riya. Ya. Maka usahakan sebelum azan, ya Allah, akhlis niyati. Ikhlaskan niatku karena azan itu pahalanya besar sekali. Mana yang lebih besar, pahala azan, pahala imam? Pahala azan. Kalau ente disuruh antum sweet antum nak imam apa nak azan? Pilih azan. Bayangkan, ya, imam kalau dia salah dosa makmum dia kalau. Rengko itu. Tapi kalau azan, setiap yang mendengar, apalagi zaman ini ada mic, seluruh yang mendengar, bahasa kering, yang hewan lah, jin apa galonya dengar, jadi saksi kalau pada hari kiamat. Si fulan dulu azan. Pada hari kiamat lehernya paling panjang. Kayak kalau ada wong pecah juga apa. Bukan. Maksud panjang ini dia banyak sekali melihat rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah dia lehernya ya secara hakiki. Adapun bentuknya panjang bagaimana ya nanti pada hari kiamat. Antum tengok deh, Be. Ya, karena kita belum ke sana. Antum sadar sudah? Belum ya. Belum karena kiamat belum terjadi. Ayat paksanya. Tak apalah. Ini kecilnya no. Ustaz, ana pernah ngaji di masjid setelah Isya. Dan nunggu jemaah sepi karena ingin ngaji mendengar suara dewe. Wow. Tapi masih ada jemaah yang belum pulang juga pas ngaji. Aku kecil ke suara kita, takut riak.
Namun ana merasa kurang plong karena makhraj tidak terdengar secara jelas. Bagaimana solusinya? Solusinya ya antum ini apa? Balik ke rumah, masuk kamar. Kunci kamar itu, nyegit-nyegit lah. Nyegit-nyegit di situ kalau pengen makhrajnya jelas. Kalau di masjid, itu kan punya orang, punya umum masjid itu. Tidak mungkin ente ngunci masjid. Kalau solusinya itu ngaji di rumah. Ya, amalan-amalan sunnah ya, usahakan itu tersembunyi. Buktinya sholat sunnah semuanya disuruh di rumah. Sholat sunnah nawafil, nafilah itu, qobliyah ba'diyah itu di rumah. Tadi kecil nian, besar nian. Nah, saya tidak ngerti kalau yang ini. Tidak ngerti ana. Habis. Ustaz, bagaimana kalau seorang memilih-milih dalam berzakat? Apakah itu riya atau termasuk dosa lain? Dan jika seorang itu bersedekah dalam artian raut wajah tidak enak dilihat, apakah itu riya juga? Oh, udah ini. Bagaimana kalau seorang memilih-milih dalam berzakat? Memilih-milih dalam berzakat. Zakat apa maksudnya? Zakat mal atau zakat apa? Zakat fitrah atau zakat apa ini? Zakat itu infak kalau zakat kan wajib. Cak mana nak milih itu? Zakat wajib hukumnya. Tidak baca milih-milih. Ya, zakat harta sama ini. Tidak baca ente milih 2,5% atau kurangi 0,5% bayar. Tidak baca. Ya, kalau unta sudah punya 5 ekor harus mengeluarkan kambing. Antum ganti aku milih ayam. Tidak baca. Ya, mungkin ini maksudnya sedekah. Ya, milih-milih orang atau milih-milih yang bakal dikasih. Ini riya atau tidak? Riya tidak ada hubungan sama riya. Boleh ente milih-milih orang mana yang berhak. Ya. Dan jika seorang itu bersedekah dalam artian raut wajah tidak enak dilihat, ya mungkin bawaan. Kadang ada rayu wong tuh lah memang cak itu. Kita tidak boleh buruk sangka ya. Kadang ada rayu wong tuh memang dia senyum tuh tambah-tambah jadi. Tidak lemak nyingok ya. Ini kita baik sangka saja. Ya. Ada riya, ada riya itu urusan dia. Yang penting ente dapat dapat fulus. Ya. Ada orang pengen sedekah nunjuk duit ke antum. Gai di mana itu kenyo? Ya bisa jadi memang supaya dia tidak riya misalnya. Nah, baiklah, ngaji dia. Tapi yang mendapatkan uang ini mungkin tersinggung. Ya. Adapun yang menunjukkan riya atau tidak riya, ya enggak. Ya. Kesian yang rainya pas-pasan. Oh, kawan lah kunjuk atau ya aku pulaunya. Dah jadinya. Ya, seperti itu. Ya, ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan pembahasan tentang khianat. Ini bagus sekali pembahasan tentang khianat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.